Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita di atas dasar firman-Nya. Dari 1 Samuel 12 ayat 24, saya akan bacakan ayat 24 dan ayat 25, demikian firman-Nya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, inilah pesan terakhir sebelum Samuel meninggalkan umat Israel. Samuel mengingatkan supaya umat Israel melihat flashback ke belakang, mengingat semua hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib yang dilakukan Tuhan untuk memelihara dan menyelamatkan umat Israel. Setelah melihat itu, Samuel juga mau mengingatkan mereka supaya pada saat ini mereka takut akan Tuhan. Artinya melihat semua kebesaran yang dilakukan Tuhan itu, mereka saat ini harus bersyukur, sujud syukur, memuji Tuhan dalam kehidupan, mengisi tiap waktunya dengan hal-hal yang baik. Yang berikut saudara-saudaraku, pada masa sekarang ini, ketika mereka sudah melihat betapa baiknya Tuhan memelihara hidup mereka, maka mereka diarahkan, diingatkan oleh Samuel di sini, supaya mereka setia beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Supaya jangan mereka menganggap bahwa bila hari ini mereka sudah berhasil sampai di Kanaan, memelihara banyak-banyak berkat dan menerima itu dalam kehidupan keseharian, mereka harus senantiasa diingatkan bahwa sumber semuanya itu dari Tuhan. Dan bila itu diberikan kepada mereka, semua harus dipakai sebagai alat untuk memuji-muji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita sudah memasuki masa Advent, kita harus flashback ke belakang. Kurang lebih 2 tahun kita diancam oleh maut karena pandemi COVID-19. Maka bila hari ini saya dan saudara-saudara masih dapat bernapas hidup, itu bukan semata-mata karena disiplin kita menjaga kesehatan. Karena ada juga saudara-saudara kita yang disiplin menjaga kesehatannya, tetapi tetap juga terpapar COVID dan kemudian meninggal dunia, meninggalkan orang-orang dikasihinya, meninggalkan kita semua saat ini. Tapi sebagian dari antara kita mungkin ada yang kurang disiplin, tapi faktanya kita masih dapat menghirup napas kehidupan. Maka kesimpulan dari semuanya, hari ini kita berdiri di sini hanya karena pemeliharaan Tuhan. Untuk itu, hormat, takut, dan kemuliaan patut kita persembahkan kepada Tuhan. Dan bila hari ini kita masih bernapas, hidup hari ini harus kita isi dengan hal yang baik, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, menapaki masa depan. Karena tidak ada pemberi hidup yang luar biasa seperti Tuhan. Tidak ada kekuatan yang dahsyat yang dapat memelihara dan melindungi hidup kita selain daripada kekuatan Tuhan. Maka hari ini kita harus berkomitmen supaya setia beribadah dengan segenap hati kita hanya kepada Tuhan semata. Maka menjalani hari besok juga, serahkanlah seluruh hidupmu, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus memelihara engkau. Selamat berharap kepada Tuhan, selamat beribadah dalam kehidupan keseharian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas pemeliharaan, penyertaan, dan juga atas semua berkat yang Tuhan beri memperlengkapi hidup kami hingga hari ini. Maka dengan iman percaya dan dengan rasa syukur kepada Tuhan, kami berangkat menyongsong hari esok yang penuh harapan, yang penuh sukacita yang Tuhan sediakan bagi kami. Maka perlengkapi, kuatkan dan mampukan kami, berangkatkan menyongsong hari esok, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.